Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Anatomi, Fisiologi, dan Patologi bab Sistem Endokrin yang disusun oleh Dini Rahmawati dengan NIM 200205135 dengan dosen pengampu Bu Lisdia Dewi Arini, SSI, MSI. Sistem endokrin atau sistem hormon adalah jaringan kelenjar yang memproduksi hormon di dalam tubuh. Hormon sendiri merupakan senyawa kimia tubuh penyampai pesan. Sistem endokrin di wanita dan laki-laki meliputi pineal, yaitu kelenjar endokrin kecil yang terletak di pusat otak, hipotalamus, struktur kecil di dasar otak yang mengatur pertumbuhan tulang dan jaringan, pituitari, kelenjar endokrin berbentuk oval kecil berlokasi pada dasar otak, tiroid, kelenjar endokrin terbesar di leher, yang berfungsi menstimulasi metabolisme dari sel-sel tubuh, paratiroid, kelenjar kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Timus, kelenjar kecil yang terletak di bagian dada atas di bawah tulang dada. Adrenalin, yang bekerja saat kondisi stres. Pankreas, kelenjar pencernaan yang menghasilkan berbagai enzim. Ovari, tempat pembentukan ovum, dan testis, tempat pembentukan sperma. Hipotalamus merupakan kelenjar pituitari berada di bawah otak dan biasanya berukuran tidak lebih besar dari kacang polong. Ini dianggap sebagai kelenjar kontrol utama yang mengontrol banyak fungsi kelenjar-kelenjar endokrin lainnya. Tiroid dan paratiroid, keduanya terletak di bagian depan leher. Tiroid menghasilkan hormon-hormon yang berhubungan dengan pembakaran kalori dan detak jantung. Kelenjar-kelenjar paratiroid mengontrol jumlah kalsium dalam tubuh. Kelenjar timus. Timus berada di bagian atas dada dan menghasilkan sel-sel darah putih yang melawan infeksi dan menghancurkan sel-sel abnormal. Kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di bagian atas setiap ginjal. Mereka menghasilkan hormon kortikosteroid dan epinefrin yang bereaksi terhadap stres, menjaga tekanan darah, serta mengatur metabolisme. Pankreas. Pankreas berada di bagian belakang lambung. Ini menghasilkan insulin dan glukagon yang mengatur kadar gula darah. Ovarium. Ovarium terletak di kedua sisi rahim wanita. Mereka mengandung sel-sel telur yang diperlukan untuk reproduksi dan juga menghasilkan estrogen dan progesteron. Testis. Testis menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria, sedangkan hormon testis adalah hormon seksual terpenting untuk laki-laki. Sifat-sifat hormon. 1. Hormon setempat, yaitu hanya berpengaruh pada organ setempat, misalnya sekretin dinding duodenum terdapat di pankreas. Koleksiklinin usus halus terdapat pada kandung empedu dan pankreas. Sifat hormon selanjutnya yaitu hormon umum. 1. Diangkut dalam darah menuju ke seluruh tubuh dan menimbulkan berbagai reaksi. 2. Sebagian besar disekresi oleh kelenjar. 3. Sebagian kecil hanya mempengaruhi jaringan target reseptor. Gangguan sistem endokrin. Gangguan endokrin adalah penyakit yang terkait dengan kelenjar endokrin pada tubuh. Faktor resiko gangguan sistem endokrin meliputi 1. Meningkatnya kadar kolesterol. 2. Riwayat keluarga dengan gangguan endokrin. 3. Inaktivitas. 4. Riwayat penyakit terhadap gangguan autoimun. 5. Pola makan yang tidak baik. 6. Kehamilan. 7. Operasi, trauma, infeksi, atau cedera serius yang baru saja terjadi. Penyebab gangguan sistem endokrin biasanya dikelompokkan dalam 2 kategori, meliputi 1. Kelenjar menghasilkan terlalu banyak atau terlalu sedikit hormon endokrin yang disebut ketidakseimbangan hormon. 2. Pembentukan luka seperti bintil atau tumor pada sistem endokrin yang dapat atau tidak mempengaruhi kadar hormon. Gejala gangguan sistem endokrin meliputi diabetes. Diabetes mellitus terjadi ketika pankreas tidak menghasilkan insulin yang cukup, atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang tersedia dengan optimal. Gejala diabetes meliputi
haus atau lapar yang berlebihan, kelelahan, sering buang air kecil, mual, dan muntah, perubahan pada penglihatan. Akromegali merupakan gangguan ketika kelenjar pituitari menghasilkan hormon pertumbuhan yang berlebih. Ini menyebabkan pertumbuhan yang berlebihan, terutama pada tangan dan kaki. Gejala penyakit akromegali meliputi ukuran bibir, hidung, atau lidah yang terlalu besar, tangan atau kaki yang terlalu besar atau bengkak, perubahan struktur tulang muka, nyeri pada tubuh dan sendi, suara yang dalam, kelelahan dan kelemahan, sakit kepala. Penyakit Addison. Penyakit Addison ditandai dengan penurunan produksi kortisol dan aldosteron akibat kerusakan kelenjar adrenal. Gejala penyakit Addison meliputi depresi, diare, kelelahan, sakit kepala, hipoglikemia, nafsu makan rendah, tekanan darah rendah. Sindrom Cushing disebabkan oleh kelebihan kolesterol yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Gejalanya meliputi diskolorasi kulit seperti memar, kelelahan, merasa sangat haus, penipisan dan melemahnya tulang, sering buang air kecil, gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, mudah marah, dan perubahan mood. Penyakit Graves merupakan salah satu jenis hipertiroidisme yang mengakibatkan produksi hormon tiroid. Gejalanya meliputi mata menonjol, diare, kesulitan tidur, kelelahan dan kelemahan, goiter, intoleransi terhadap panas, detak jantung yang tidak teratur. Hipertiroidisme merupakan kondisi yang ditandai dengan kelenjar tiroid yang overaktif. Gejalanya meliputi diare, kesulitan tidur, kelelahan, goiter, intoleransi terhadap panas, mudah marah dan perubahan mood, detak jantung yang cepat, tremor. Hipotiroidisme merupakan kondisi ketika tiroid underaktif dan menghasilkan terlalu sedikit hormon tiroid. Gejalanya meliputi intoleransi terhadap dingin, sembelit, menurunnya produksi keringat, rambut kering, kelelahan, goiter, nyeri pada sendi dan otot, periode menstruasi yang terlewat, detak jantung yang melambat, muka membengkak, kenaikan berat badan. Prolaktinoma muncul apabila kelenjar pituitari yang disfungsional menghasilkan hormon prolaktin berlebih yang berguna dalam produksi ASI. Prolaktin berlebih dapat menyebabkan gejala seperti disfungsi ereksi, kemandulan, kehilangan libido, periode menstruasi yang terlewat, produksi ASI tanpa penyebab. Komplikasi gangguan sistem endokrin meliputi kegelisahan atau insomnia pada banyak kondisi tiroid, pada hipotiroidisme, depresi pada banyak kondisi tiroid, penyakit jantung, kerusakan saraf, kerusakan atau gagal pada organ, kualitas hidup yang tidak baik. Pencegahan gangguan sistem endokrin dapat dilakukan dengan cara tetap menjaga berat badan yang sehat, mengkonsumsi makanan sehat, dan banyak berolahraga. Sertakan yodium dalam diet. Ini dapat membantu mencegah masalah tiroid. Sekian penjelasan tentang sistem endokrin dari saya. Terima kasih telah menonton dan menyimak. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.